Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saleh dan saleha? Berjumpa kembali kita bersama saya ya di sini di Mu'alaf Indonesia. Ya, saya akan berbagi cerita tentang saya dan teman-teman saya yang menganut agama Islam lainnya ketika saya dewasa, dan saya dan teman-teman saya juga ketika saya beragama Kristen. Iya, salam kenal ya untuk teman-teman yang baru mengenal saya. Sebelumnya saya juga sudah membongkar siapa saya ya di video sebelumnya. Ya, dan kali ini saya akan bercerita tentang masa di mana saya rajin ke gereja. Ya, aktivitas di gereja apa saja, bagaimana teman-teman gereja saya, bagaimana pendeta saya, apa yang saya pelajari di gereja. Ya, teman-teman bisa ikuti video saya terus ya. Iya, waktu kecil aku tuh rajin banget ke gereja, mengikuti orang tua. Di gereja aku mendengarkan khotbah pendeta yang juga membacakan ayat-ayat dari kitab suci, Injil. Saya masih ingat ya nama-nama Injil, meskipun gak banyak sih, gak semuanya gitu, kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi ya. Soalnya kan ada perjanjian baru. Kalau itu perjanjian baru, ada perjanjian lama. Perjanjian lama tuh ada ayat yang namanya Kejadian gitu, dan masih banyak lagi. Ya, dan inilah ayat yang sangat terkenal di kalangan Kristen dan menjadi pedoman hidup dan diimani oleh orang-orang beragama Kristen, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Ini jawab Yesus. Ya, untuk masuk ke rumah Bapa di surga, seseorang harus menerima Yesus dan ajarannya serta meniru jalan hidupnya. Yesus berkata, "Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Wah, ini kalimat ini dahsyat sekali bagi mereka gitu ya, bagi orang Kristen. Maknanya sangat mendalam, dalam sekali bagi umat Kristen. Jadi intinya, kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus mengikuti Yesus. Kamu harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kamu harus menerima Yesus ya sebagai contoh hidup kamu, sebagai peraga gitu, alat atau orang atau apa ya. Cara yang benar gitulah ya, menuju kebaikan untuk hidup di dunia dan di akhirat, supaya kamu bisa sampai kepada surga, sampai kepada Bapa di surga. Ya, maksudnya Bapa di sini dalam pengertian saya dahulu itu Allah ya, atau sekarang ya Allah gitu. Ya begitulah, kami meyakini sekali kalimat itu. Jadi intinya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Intinya seperti itu. Iya, kami meyakini kalimat itu. Dan waktu itu aku masih kecil. Ya, menerima begitu saja apa yang aku dengar dari para pendeta gereja, para pemberita Injil, dan bahkan teman-temanku sendiri, teman-teman gereja gitu ya. Dan kala itu aku hanya mengikuti saja gitu loh, tanpa bertanya lebih jauh, siapa sih Bapak itu? Tinggalnya di mana sih? Rupanya seperti apa? Ganteng gak? Seperti bapakku gak? Gitu kan. Ya secara harfiah lah, di pikiran anak-anak itu ya seperti itu. Itu pikiran saya hanya membayangkan, oh Bapak itu ganteng, seperti apa yang saya bayangkan, apa yang saya inginkan, ya seperti itu gitu. Ya semua berjalan seperti biasa orang hidup ya. Nah, untuk soal ayat-ayat yang lain, aku hanya tahu beberapa saja sih memang namanya, dan hal yang pokok-pokok saja dalam Injil, jadi tidak terlalu mendalam gitu ya. Apalagi kan usia anak-anak ya, di gereja itu sukanya bermain gitu. Meski sekolah minggu, maksudnya di sekolah minggu, jadi saya kan
sekolah minggu ya, istilahnya tuh sekolah minggu, sekolah di hari Minggu. Saya berangkat sekolah di hari Minggu, pelajarannya cuma pelajaran agama Kristen gitu, maksudnya gitu. Di sekolah minggu meski diajarkan cara berdoa, kemudian mendengarkan kisah-kisah para nabi, ya tetap saja masuk ke pikiran saya, tapi mengendapnya tuh nggak lama, ya alias lupa gitu ya. Ya, aku ingat aku dulu waktu kecil itu ikut di GKJ. GKJ itu mama dan bapakku itu GKJ ya, Gereja Kristen Jawa. Tapi aku sekolah minggunya itu masuknya di GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kok beda? Ada GKI, ada GKJ, bahkan kita dengar lainnya ada Gereja Betel, ada Katolik, ada apalagi yang lainnya, masih banyak. Sama nggak sih sebenarnya? Beda nggak sih gitu? Oke, ini GKJ dan GKI dulu ya. Iya, ada bedanya, ada samanya juga gitu. Kalau sepengetahuan aku ya, GKJ itu kan jelas banget Gereja Kristen Jawa. Isinya orang-orang Jawa, tapi ada juga dari luar Jawa yang masuk di GKJ. Jadi dalam membacakan atau membawakan khotbah, pendeta itu menggunakan bahasa Jawa gitu. Ya meski ada bahasa Indonesianya juga, tapi ada bahasa Jawa. Nah kalau di GKJ itu pakai bahasanya Indonesia, nggak ada bahasa Jawanya. Tapi di GKJ itu ada pengantar dengan bahasa Indonesia, walaupun Jawa tapi ada Indonesianya gitu. Terus kalau di GKJ itu kan sangat jarang atau bahkan nggak ada ya, maaf nih, jemaat gereja yang berkebangsaan Cina atau Tiongkok ya, itu tidak ada. Tapi kalau di GKI itu hampir rata-rata orang Cina, ya orang Jawanya ada gitu, cuma tidak terlalu banyak gitu dan kebanyakan Chinese gitu. Gitu sih yang aku tahu secara harfiah atau secara fisiknya ya. Terus kenapa aku sekolah di sekolah minggunya tuh di GKI? Karena aku lebih paham bahasa Indonesia, kan waktu itu masih anak-anak gitu ya. Terus lokasinya juga lebih dekat dari rumahku. Jadi dibandingkan dengan GKJ, Gereja Kristen Jawanya tuh jauh dari rumah. Makanya aku ke GKI gitu. Dan tentu saja kan berbiaya ya kalau jauh ya. Gitu. Makanya aku sekolah minggunya di GKI. Tapi kalau pengen ke gereja, maksudnya kedua orang tuaku ke gerejanya itu di Gereja Kristen Jawa atau GKJ. Gitu deh. Nah kalau dinilai dari jemaatnya sih semuanya baik-baik ya, sama. Ya sama lah, gak ada pembeda gitu. Cara berpakaiannya juga sama. Ya kan karena aku ikutnya sekolah minggu, jadi ikutnya ya anak-anak gitu. Lokasi sekolah minggunya itu di sebuah sekolahan SMP ya, SD dan SMP Kristen milik gereja tersebut. Jadi bukan di GKI-nya gitu. Terus gimana sih sekolah minggu itu? Apa sih yang dipelajari di sekolah minggu itu? Gini teman-teman, dari pengalaman aku ya, dulu sekolah minggu itu aku berangkat seperti biasa, kayak aku berangkat sekolah dasar SD gitu ya, jam 7-an gitu deh. Itu udah sampai di sana udah mulai jam 7 gitu. Cuma pakaiannya tuh pakai baju bebas, bukan seragam putih merah. Pakai sepatu ya sama lah, pakai sepatu gitu. Terus bawa Injil, Alkitabnya Injil. Ya gini-gini rajin lah ya. Masih termasuk anak baik gitu. Ya termasuk anak rajin ya kan, berangkat sekolah minggu, teman-teman pada libur, saya berangkat gitu kan, rajin. Cuma saya berpikir waktu itu, kok saya nggak pernah ada libur ya, gitu loh. Teman-teman saya pada bermain, kok saya berangkat lagi, capek. Kadang berpikir kayak begitu, masih anak-anak kan ya. Tapi cuma karena saya rajin dan merasa anak Tuhan, maka saya rajin, gitu ya kan. Kemudian juga karena aku merasa anak paling besar ya, makanya aku sering mengajak kedua adik laki-lakiku ke sekolah minggu. Kami tuh kadang-kadang boncengan sepeda gitu, bertiga, atau bahkan seringnya nih kita berangkat naik angkot, tuh pulangnya lumayan jauh ya.
jalan kaki pulangnya. Sekitar sekiloan gitu. Ya zaman dulu kan kalau jalan kaki tuh biasa ya, nggak kayak anak zaman sekarang. Dikit-dikit naik motor, ya kan. Kalau dulu saya jalan kaki. Iya. Terus kenapa sih kamu rajin ke sekolah minggu? Ya, saya rajin ke sekolah minggu. Kenapa? Mau tahu nggak? Itu karena kalau di sekolah minggu itu kalau udah selesai pelajaran ya, itu dikasih gambar kayak apa ya, cepitiran kertas gitu loh, gambar-gambar gitu. Ukurannya tuh sekitar 10 kali 7 cm ya. Ya segitu. Gambarnya tuh gambar-gambar Yesus, gambar nabi-nabi, Nabi Yunus yang dimakan ikan paus gitu. Kemudian gambar, pokoknya gambaran lah, gambar-gambar seperti itulah pokoknya. Keren lah menurut saya waktu itu. Nah itu seneng banget aku dapat seperti itu. Kan anak-anak seneng banget kayak gitu ya. Lalu dikumpulkan, terus aku bikin clipping di buku tulis, aku tempelkan di buku, nanti dibaca-baca, dilihat-lihat gitu. Seneng punya buku seperti itu, sempet banyak gitu ya bukunya. Yang sekarang sudah pada hilang, nggak tahu pada kemana. Soalnya rumahnya juga sempat pindah-pindah gitu. Pokoknya anak-anak tuh seneng banget dikasih kertas atau gambar Yesus dan teman-temannya ya waktu itu. Nah di sekolah minggu itu selain mendengarkan kakak pembina membacakan ayat-ayat Injil, kita juga diajak membaca Injil itu. Dapat bagian ayat berapa, kamu bagian baca apa, dilanjutkan kamu gitu ya, urutan. Lalu ada tanya jawab juga. Nah tanya jawabnya isi ayat yang dibahas itu. Terus ada cara nyanyi-nyanyi juga gitu. Lagunya ya lagu rohani. Aku ingat loh ada lagu hari ini harinya Tuhan. Lagunya kayak gini nih. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria gitu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan gitu, pokoknya gitu deh. Aku nggak tanya lebih jauh kenapa hari ini disebut harinya Tuhan, padahal hari itu ya hari Minggu. Maksudnya mungkin bahwa hari Minggu umat Kristiani itu fokus ibadah ya, fokus untuk Tuhan. Mungkin begitu. Oh ya, nanti juga aku mau bercerita tentang pas acara Paskah di sekolah minggu ya, yang bikin aku tuh teringat terus. Kenapa? Karena aku kecewa berat, beneran. Kisahnya nanti aku ceritakan. Terus selain itu aku juga mau cerita tentang masa remajaku yang banyak banget godaannya ya. Kemudian masa aku dibaptis. Sebelumnya tuh ada kateksasi ya. Sebenarnya kateksasi itu apa sih? Kok bisa aku dibaptis? Terus gimana prosesnya saat aku ditanya oleh pendeta, Tuhan itu laki-laki atau perempuan sih gitu. Sempat ditanya kayak begitu. Nanti ya suatu saat aku bawain lagi ya di video berikutnya. Sementara sekarang segini dulu ya cerita aku teman-teman. Insya Allah besok kita sambung-sambung lagi. Terima kasih udah mendengarkan. Like, comment, share dan subscribe-nya. Terima kasih sekali kita udah berteman di sini ya. Jangan lupa tinggalkan pesan biar aku nanti bisa subscribe balik teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.